Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama belajar ngaji sareng kitab Uyunul Masail Nisa di Asrama Putri Al-Hikmah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam proses belajar, dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk untuk kita semuanya sehingga diberikan petunjuk ilmu yang manfaat dan barakah. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Baik maha santri semuanya, Asrama Putri Al-Hikmah yang di bawah itu bukan kedinginan sama bukan petang lagi ngantuk, yang belakang semakin gelap semakin mengantuk. Oke, sudah bakto isya ya. Tadi bakto maghrib apa mbaknya tadi? Sorokan. Oh, bakto maghrib sorokan. Bakto isya ya. Tadi saya di Al-Hikmah 2, itu kulo yo telat. Jadinya sampean malah mundur. Tapi beberapa tadi nadomanya sudah dibaca dulu ya sambil menunggu pulang. Nanti begitu ya, setiap hari ketika pelajaran head itu dibaca gitu. Syukur-syukur makai lek suwi-suwi hafal. Baik santri semuanya, mungkin di sini banyak yang baru atau banyak yang lama? Banyak yang baru, oke. Saya perkenalkan dulu, oke. Seperti yang mungkin sudah tertulis di jadwal sampean. Nama saya Fauziah Uzayyinana. Saya biasa dipanggil Zayin, atau mungkin juga ada sebagian yang memanggil saya Nana. Monggo kerso mau dipanggil apa, oke. Saya sekarang bertempat tinggal di Desa Pucung Lor, Ngamtru, itu Tulungagung masihan nggih, masih Kabupaten Tulungagung. Tepatnya kalau dari sini kurang lebih mungkin 7 kilo mungkin ya, 7 kilo atau sampai 10 kilo kurang lebih gitu. Jadi kalau arah-arahnya nggih, jadi perempatan Tirton itu ngaler terus notok ke timur, notok sampai ketemu nanti arah ke jembatan Mujang 2. Dan nanti niku sampun masuk desa kula. Jembatan Mujang 2 itu sudah masuk desa kula, itu kudu nyebrang jembatan. Jadi setelah nyebrang jembatan itu nanti kalau ke timur ke arah Blitar, nah itu mungkin sudah dekat dengan situ. Nanti sampean bisa WA kalau mau main gitu ya. Mungkin saya arahkan sudah dekat dengan situ. Silahkan kalau mau main. Kemudian alhamdulillah saya sudah menikah, sudah dikaruniai satu anak putri. Sekarang sudah TKA, tapi kalau ditanya sama kelas berapa, TKA dan kelas 2 gitu. Jadi dia punya 2 kelas katanya. TKA sekarang sudah TKA. Suami saya juga sekarang tinggal sama saya di sini, jadi bukan LDRan saya ya, sama suami. Dan sekarang aktivitas kula kalau pagi saya ngajar di MI, kalau malam di beberapa asrama termasuk di Mahat Uyun 1. Mahasantri semuanya, kita nanti akan ngaji kitab Uyunul Masail Nisa, ya, sumber rujukan permasalahan wanita. Kitab ini diterbitkan oleh Pondok Pesantren Lirboyo
Jadi Lerboyo Press sebenarnya Pondok Lerboyo itu sudah menerbitkan banyak sekali buku. Kalau sama ingin mengkoleksi buku-bukunya Lerboyo Press itu ya di sana banyak sekali. Semuanya karyanya santri. Semua karyanya santri. Dan ini termasuk kitab Uyunul Masail Nisa ini dari tim Lajnah Bahsu Masail. Jadi sampai tentu tahu Lajnah Bahsu Masail atau LBM itu apa, sepak terjangnya seperti apa. Insya Allah sama semuanya sudah tahu. Kalau mungkin ada yang belum tahu, itu adalah lembaga musyawarah untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Nah, kemudian dari tim Lajnah Bahsu Masail ini diterbitkan sebuah buku Uyunul Masail Nisa. Jadi sebelum ngaji sampean harus tahu apa to kitab sing tak ngajeni iki, terus apa to sing gawe kitabe gitu ya. Saya sampean belajar apapun harus begitu. Sapa to gurune iki jelas napa mboten gitu. Jadi mahasiswa harus begitu, bukan hanya mahasiswa, siapa saja yang ngaji di mana saja harus jelas dari mana asal usul yang dipelajari. Kemudian kitab Uyunul Masail Nisa ini kebetulan berbahasa Indonesia. Jadi untuk mempermudah sampean semuanya dalam belajar. Nah, meskipun demikian di bawahnya di bawahnya ada keterangan dari referensinya, diambil dari kitab apa saja itu di bawahnya ada. Di antaranya dari kitab banyak sekali Hosyiah, banyak Fathul Muin wonten. Kemudian banyak sekali kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis wonten mriki, dari Bajuri wonten, tegas enten semuanya. Jadi apa yang sudah tertuliskan di situ bukan hanya tertulis dengan bahasa Indonesia, tapi juga ada rujukannya, ada referensinya. Berikutnya saya juga mempelajari kitab niki di Pondok Pesantren Lerboyo, karena di sana juga kitab niki diwajibkan. Jadi meskipun ini adalah terbitan dari Pondok Pesantren Lerboyo, bahkan terbitan dari tim Lajnah Bahsu Masail, ternyata ini juga diajarkan menjadi kurikulum wajib, baik untuk santri perempuan maupun santri laki-laki, semuanya diwajibkan untuk mempelajari ini. Jadi kalau Lerboyo itu ada beberapa unit, unit berarti ada pondok induknya, kemudian ada unit-unitnya, kurikulumnya itu tetap satu gitu ya. Jadi manut pondok yang tertua, pondok induknya, itu tetap manut di sana. Tetap manut kalih mriko sehingga tidak merubah, meskipun teng mriko kalau ada pondok yang nyambi sekolah begitu nyambi sekolah mungkin tetap rujukannya kalau fikih yang dipelajari ini, kalau akidah akhlak ini, kalau tasawuf ini, kalau nahwu ini itu semuanya sudah ada aturannya di sana. Sehingga hampir bisa dipastikan meskipun di unit itu wis meh podo kalau di induk, cuma bedanya mungkin aktivitasnya saja yang tidak terlalu padat gitu. Meskipun tidak terlalu padat ya rata-rata tidurnya jam 11:30, jam 3 sudah bangun wis pol, santri mandi enggak bangun wis enggak itu tempat mandi wis enggak mandi setiap hari misalnya. Gitu ya. Itu di sana. Jadi cukup sampean ketahui itu sebenarnya kitab Uyunul Masail Nisa ini yang berbahasa Indonesia seperti ini itu banyak terbitannya, Mbak. Kalau sampean ke toko kitab begitu yang sejenis ini, bahkan isinya itu mirip, daftar isinya mirip, itu banyak sekali. Tapi saya tetap menggunakan kitab niki yang terbitan Lerboyo gitu ya, yang terbitan Lerboyo. Jadi kitab ini sudah berkali-kali direvisi. Dari revisinya kalau dulunya itu sedikit niki yang buku yang warna biru ini revisinya agak banyak. Terus ada beberapa bab yang dimasukkan baru, ada bab baru yang dimasukkan di sini. Nanti yang kita pelajari pakai kitab yang biru niki. Kalau masih ada yang pakai kitab hijau, betul apa-apa mungkin sambil tetap isinya sama, Mbak. Cuma bedanya tidak ada tambahannya gitu. Termasuk tentang bab keputihan itu yang tidak ada. Oke, cara bersucinya keputihan yang tidak ada. Baik. Sebelumnya juga saya setelah saya perkenalkan kitab niki saya perlu mengucapkan selamat bergabung untuk mahasantri yang baru mungkin, dan saya ucapkan selamat bertahan untuk santri-santri yang sudah di sini lama. Alhamdulillah sampai diberikan keistiqomahan untuk terus derek ngaji. Tentu tempat ini berbeda dengan kos-kosan yang lain. Kalau di tempat lain sampai ndak enek ngaji nih,
di tempat lain kamu cukup numpang tidur, numpang mengerjakan tugas, numpang mandi, numpang makan, dan numpang nyuci. Tapi kalau di sini sama dapat plusnya, ini ku ngaji. Semoga ini adalah pilihan yang tepat untuk sampean semuanya. Semoga juga sampean diberikan keistiqomahan di tempat ini, apapun nanti yang terjadi, dikuat-kuat nih, diisak-isak nih. Karena saya teringat bahwa salah satu syaratnya golek ilmu niku ya memang diantaranya tirakat. Tirakat niku napa ya? Kita merasa kesulitan untuk sesuatu hal itu bagian dari tirakat. Jadi sampai nek awor wong akeh terus mantun ngoten ada sesuatu hal yang tidak cocok, tapi sama berusaha untuk menyeimbangkan itu bagian dari tirakat, saya rasa begitu. Jadi awor wong akeh niku ya memang rasanya beda, tapi niku mungkin tidak enak apa-apa nih Mbak, kalau sama sudah pulang ke rumah, sudah bermasyarakat, itu nggak ada apa-apanya. Apa yang sama alami di asrama, sekamar dengan orang 5, orang 6, orang 4, belum lagi nanti sepeda motornya, belum lagi masanya dan sebagainya, berhubungan dengan orang banyak ini tidak ada apa-apanya nanti ketika sama pulang di rumah. Ini masalahnya itu akan lebih banyak dan rumit ketika di rumah. Oleh karenanya apa yang sekarang ini sama jalani di sini, semoga itu bisa memberikan pelajaran yang baik untuk sampai semuanya, sehingga nantinya saya mendapat kesan yang dalam dan bermakna, sehingga ada manfaatnya, cukup untuk sampean gunakan untuk bisa menjalani hari-hari sampean lebih baik. Berikutnya Mbak-mbak santri semuanya, semua sudah dapat kitabnya yang warna biru? Sampun nggih. Baik, kita akan mulai sebentar saja nggih. Untuk Bapak Head. Ini sing sampun nate ngaso ndak walih ngaji. Yang depan-depan ini sudah master. Saya enggak apa-apa digantikan Mbak Rizky ini. Ganti ya belajarnya sama mbak-mbaknya ini yang sudah pernah belajar sama saya, enggak apa-apa. Terus belajar head gitu. Niki meskipun kitab niki berbahasa Indonesia Mbak nggih, kalau sampean bacanya nopo sendiri nggih, baca mandiri, belajar mandiri itu kadang dia bingung gitu nggih, kadang bingung. Makanya belajar apapun itu harus dengan gurunya. Dan saya ridho, betul-betul saya ridho kalau teman-teman Al-Hikmah ini yang sudah pernah belajar dengan kulo terus kemudian menyampaikan gitu. Enggak apa-apa Mbak Rizky nanti. Diberikan jadwal Mbak, termasuk Mbak Rizky itu nanti ada yang ngajar di Al-Hikmah 1, terus nanti teman-temannya yang lain ke Al-Hikmah 2, nanti Al-Hikmah 3 ada gitu, nggak apa-apa. Saya suwon enggak gitu. Nanti kalau baru ada masalah, niki pripun, nah itu tanya atau kulo nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Tapi saya juga senang gitu, senang masih dihubungi sama mbak-mbak Al-Hikmah itu, saya masih senang gitu. Kok Yusek butuh aku? Ya Allah, alhamdulillah. Jadi sampai kadang suami saya itu nanya, sama ki aslinya apa iso tuh dek ngaji? Nggak iso saya nggak iso. Cuma saya pernah belajar tentang itu. Terus kalau riyen nek tentang pondok niku penggayane ngantuk Mbak. Tidur saya kalau belajar ngaji itu tidur. Terus keunangan kan, kalau di Lirboyo kan luar biasa ketatnya. Sampai begini saja itu langsung sudah berdiri. Berdiri dari mulai pelajaran sampai 2 jam selesai itu. Ngadeg terus, nulis yo ngadeg, maknani yo ngadeg terus gitu. Belum lagi nanti setelah keluar dari kelas dipanggil sama mustahiknya, ditakzir. Dan itu kartu merah saya itu banyaknya luar biasa. Mergo ngantuk cuman. Jadi godaan kulo belajar itu ngantuk. Saya itu bisa kok melek ngeten, terus teman saya bilang, ini nyilih pulpen gitu. Saya memberikan pulpen ini, saya tidur. Bisa saya. Ngantuk banget pokoknya, godaannya kalau di pondok itu luar biasa, ngantuk pol. Saya sempat pesimis saat itu, biyo ngaji kok ngantuk, apalan yo angel, apakah bisa saya itu belajar gitu. Tapi kalau di sana kan selalu iso raiso, yang penting istiqomah kan gitu ya. Iso raiso yang penting iso, sampai di semua nagoman itu kan begitu. Iso raiso yang penting istiqomah. Istiqomah madrasah, istiqomah jamaah sampai 8 itu. Banyak ya, di antara istiqomah belajar, istiqomah musyawarah, nah itu pokoknya terus. Saya yang bisa saya lakukan hanya itu Mbak. Terus biaya yang aku sekolah nggak terlambat, saya bisa duduk di tempat yang
paling enggak aku nggak mburi dewe lah, pokoknya aku teko dhisik dewe ya aku ngarep, karena kan kalau tempat duduk di sana kadang teman-teman yang memang bersemangat gitu kan mesti teko dhisik dewe gitu. Yang penting saya tidak terlambat gitu, saya bangga berusaha hafalan, saya bangga berusaha meskipun saya ngantukan gitu. Jadi meskipun saya dilanda pesimis yang luar biasa saat itu, beliau matur begini, guru kula, sampean nek neneng pondok kuwi rasane kaya apa buih di tengah lautan. Ndek apa-apane ndak ketok apa-apa. Tapi besok kalau pulang sampean pokok istiqomah husnudzon, insyaallah kalau pulang ilmu sampean akan ada yang membutuhkan gitu. Dan itu saya amini, Mbak. Dan alhamdulillah saya mengajar Uyun masa ini sudah 10 tahun. Dan yang pertama ya di Al-Hikmah, yang dulu di Al-Hikmah 1 itu ya Uyun masa ini saya lagi. Dan setiap hari saya belajar karena head itu sekarang perkembangannya luar biasa, berhubungan dengan kesehatan juga, sehingga itu juga ternyata masalah-masalah perempuan itu sekarang itu semakin rumit berkaitan dengan head ya. Kalau selain head ya mungkin juga semakin rumit apa ya perempuan itu. Nah, kalau kita berbicara tentang head itu rumitnya luar biasa. Nah, makanya selalu dipelajari di mutolaah bareng. Itu ngoten. Sama yang semangat. Makanya kalau belajar dimanapun itu yang semangat, yang husnudzon. Pertama syaratnya husnudzon oleh gurune. Sampean nek suudzon karo dosen misalnya, nek jelasne mek ngono tok. Aku lho nek ingin wis maca iki. Pun ngantos ngoten niku nggih. Kalau punya perasaan seperti itu ya hilangkan. Nah, ajak diskusi. Sekarang kan dosen-dosen sekarang kan terbuka tuh semuanya. Bukan terbuka bajunya, terbuka pikirannya. Beliau itu sekarang muda-muda kan? Dosen muda-muda, pintar-pintar. Sampai juga begitu. Pintar, borong buku kan? Bazar, itu ada bazar. Sudah beli bukunya apa belum? Aduh, iya tambah beli loh. Pulang kuliah itu sangune buku. Mahasiswa itu investasinya buku. Bukti bahwa sampai mahasiswa itu punya buku. Sama mahasiswa nggak punya buku, piye? Ya buku no, buku yang banyak. Jangan fotokopi, sampean fotokopi terus dia wis fotokopi, lek tuku terus kualitasnya sing regane 5.000 kan. Sing KW gitu. Wah, luar biasa. Kalau saya itu meyakini betul nggih tentang barokah niku saya meyakini betul. Jadi saya berusaha yang pertama kalau beli apapun itu yang asli. Yang beli apapun itu saya yang asli. Wes pokoknya ndak fotokopi, apa maneh tuku KW gitu, mboten. Ya asli itu yang pertama. Lha iku diskon toh harga 78 malah 20.000. Berapa enak to kuwi. Itu beli yang banyak. Buku saya tuh semuanya ya dari situ dulu. Dulu kalau teman-teman yang bakulan itu kayak panggah bukunya. Yang bakulan kalau zaman saya dulu saya mesti tanya iki isinya apa Mas gitu. Oh, pinter jelasnya iki isinya tangan ini sampai selesai. Seakan-akan dia tuh tahu betul gitu isinya. Dan ternyata cocok enggak? Kalau sekarang bakulan yang mana barang? Jelasnya apa enggak? Sama tanya iki bukunya tahu enak rabot tentang ini misalnya gitu. Kalau dulu itu ya dijelaskan. Pulang bawa buku yang banyak. Investasi utama itu ya buku. Jadi di rumah kamu itu semua sudut rumah itu isinya buku. Seneng gitu. Sekarang itu toko Gamas itu ngakuin sampai tutup ya, gara-gara tidak ada yang suka baca buku. Gimana saya? Toko Gamas tutup. Ya Allah. Dulu kalau zaman kulo niku saya mikirnya ngeten. Saya sudah pernah cerita mungkin ke mbak-mbaknya yang sudah dulu. Besok itu kalau IAIN dulu saya di sini masuk masih setain, kemudian berubah IAIN sekarang sudah UIN. Jadi dari zaman setain itu pulau sudah di sini. Berarti aku tuh banget lah ya. Iya. Betul lah ya. Ya ngenom-ngenom nih diri. Tergantung siapa sandingannya ibuku ya saya lebih muda. Kalau sandingannya sampean ya sama lah ya. Gitu ya. Jadi kalau zaman dulu saya mikir pas main ke toko Gamas itu, wah ini besok pasti ada banyak penjual buku yang hebat-hebat ini nanti, lebih besar. Jadi kalau saya cari buku saya nggak perlu ke Kediri. Kalau ke Kediri ada Oscar, buku khusus filsafat itu kan di Oscar sana. Kemudian banyak kalau di Kediri kan di Gramet, banyak di sana. Saya nggak usah repot-repot ke Kediri. Besok turun aku pasti juga sama seperti Kediri. Saya bilangnya gitu. Pikiran pulau dulu. Kok saya malah tutup. Tokonya malah tutup. Ya Allah. Padahal sekarang itu pelosok kandang itu sudah dikuasai oleh para mahasiswa.
Sampai kata suami saya kemarin lewat siang-siang begitu ke sini nyari Mbak Rizky itu, Bayu aku lewat kampusku rejoni ndak umum katanya gitu. Oke cewek loh mas, oke seneng ya saya. Oh janda umum biasa itu mahasiswa kok umum. Kalau dulu kan enggak sebanyak itu. Saya kalau kuliah itu hampir bisa mengenal semua jurusan mbak. Teman-teman yang jurusan lain itu hampir tahu namanya ini hampir semuanya itu tahu karena ya lingkupnya itu saja. Kalau sekarang kan ribuan ya banyak sama daerah konconi sak kelas ini gue ora kenal. Nah itu. Maka apa ya ikut organisasi. Yang penting tidak mengganggu ngaji ya. Ikut organisasi yang penting nggak mengganggu ngaji. Nah hari ini, kalau kita berbicara tentang head, ini tentang dalil tentang head, niki sampean bisa membacanya di bab 1, halaman 2. Dalil tentang head. Head adalah kodrat wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktivitas ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 ayatnya itu. Nah, semua ayat Al-Qur'an itu semuanya ada asbabun nuzulnya. Di antaranya kenapa ini dulu ayat ini turun. Nah, sebabnya ada di bawahnya itu. Karena dulu pada masa Rasulullah ada masa jahiliyah saat itu. Pada masa itu tuh ada dua kaum, Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi itu memperlakukan wanita yang haid itu tidak manusiawi, berarti yo dikon metu, dikon ngedoh, tidak ditempatkan di rumahnya di sini ya. Mereka mengusirnya dari rumah, tidak mau mengajak tidur dan makan ya. Yang semua itu sangat melecehkan kaum wanita. Itu yang Yahudi. Tapi kalau Nasrani kebalikannya. Justru perempuan yang haid itu justru dikumpuli, digauli, ngoten. Jadi kan itu bertolak belakang. Akhirnya para sahabat itu bertanya. Dan itu kudune pripun Nabi gitu ya. Saya tuh kadang membayangkan seandainya sekarang itu masih ada Kanjeng Nabi ngoten nggih, rasanya semua permasalahan itu tangkut langsung kepada Kanjeng Nabi ya gitu. Kalau dulu masanya dulu masa masih ada Nabi itu kan masalah apapun kan ditanyakan sama beliau. Sembarang sehingga saat itu semuanya berjalan dengan sangat baik. Ya, berjalan dengan sangat baik. Hal ini mendorong para sahabat untuk menanyakan tentang hukum-hukum haid sehingga turunlah ayat di atas. Ayat dan hadis di atas merupakan gambaran hanya sebagian jawaban tentang hukum-hukum yang terkait dengan haid. Di mana wanita harus tetap diperlakukan sebagaimana mestinya. Dari sinilah kemudian para ulama merumuskan hukum-hukum yang terkait dengan haid dengan didukung hadis-hadis lain sesuai babnya. Selain itu Imam Asy-Syafi'i dalam merumuskannya tidak hanya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, akan tetapi beliau juga mengadakan penelitian pada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus wanita dari berbagai daerah dan taraf ekonomi yang berbeda untuk menyimpulkan hukum-hukumnya. Di sini semuanya Syafi'iyah ya. Enten yang bukan Syafi'i, Maliki mungkin, Hambali. Ya kita ngajinya niki kitabnya Syafi'iyah ya. Jadi yang kita ngaji niki mazhabnya Syafi'i. Dan seperti yang kita tahu bahwa semuanya imam mazhab itu beliau semua melakukan ijtihad yang luar biasa dalam setiap kali merumuskan sesuatu ya. Termasuk Imam Syafi'i. Jadi beliau itu ijtihadnya diantaranya ya ini melakukan penelitian berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus wanita. Jadi kalau dikatakan dari taraf ekonomi yang berbeda. Karena ya mungkin saja ya kita punya pikiran jangan-jangan yang suka makan daging itu headnya lebih deras, yang sukanya sayuran dia ndak head gitu ya. Terus kemudian kalau orang miskin itu ndak pakai minum, ndak pakai makan itu sanue begini, atau orang yang kaya sanue begini. Nah itu diteliti. Atau juga dari tempat tinggalnya ya. Tempat tinggalnya dari berbagai daerah. Jangan-jangan yang perkotaan karena banyak debu, banyak polusi dia punya masalah ini tentang head. Atau yang daerah pegunungan yang tempatnya dingin, jangan-jangan headnya ini enggak setiap hari ini gitu. Ya memang tidak setiap hari tolen mutino ya terus piye gitu ya. Terus mungkin yang di daerah pantai bagaimana? Itu semuanya diteliti dengan begitu rata. Sehingga nanti
akan muncullah hukum-hukum yang berkaitan dengan itu semua. Meskipun saat ini seiring berjalannya waktu, nggih, banyak sekali perempuan-perempuan itu yang mengalami haid atau nifasnya itu yang bahkan terkadang sulit untuk diprediksi ini kira-kira hukumnya apa gitu ya. Tapi kemudian tetap ada rujukannya, tetap ada rujukannya di sini. Nah, nanti banyak sekali yang akan kita bahas tentang haid. Itu untuk pembukaan malam hari ini. Ada yang dipertanyakan? Boten nggih, ngantuk? Mungkin lek pun bareng ngaji mesti sama ndak ngantuk, tenang. Tak beritahu itu resepnya. Keluarin yang ngono, pokoknya lek bareng ngaji ngoten metu ngono biar padang gitu. WA-an ya sik los, Instagraman los, Facebookan los, Shopee los sampai jam 1-2. Lanjut terus pokoknya. Mbahnya pokok ngaji itu begitu ya, Mbak. Enggak apa-apa sampai ngantukan, pokoknya sama semangat datang ke majelis ini, enggak apa-apa. Cuma ya saya sayangkan kalau sampean masih WA-an dengan kekasih sampean. Ya kalau sampean ngaji masih WA-an sama pujaan hati kan yo sedikit jual mahal gitu loh Mbak, sampean repot sik ngaji, aku sik ngaji gitu. Ngajian. Jadi ya kucingnya ditelepon. Kalau saya terus ya gitu, wong ngaji kok sampai ditelepon, ya semakin tertarik dia sama sampean. Sering-sering ya ditinggal. Hilang malah enggak sampai. Aduh ya Mbak ya. Itu nomor sekian. Jadi apa-apa yang sampean butuhkan, ngaji itu adalah kebutuhan sampean yang primer, nggih. Jadi yang lainnya itu nomor sekian. Saya yakin kok laki-laki yang sampean cintai itu setengah mati itu kadang mau ora patek harus sampean. Iya. Coba aja sampean apa seneng karo aku. Itu belum tentu. Jadi apapun yang sekarang kita jalani sebagai seorang perempuan itu sulit untuk benar-benar disandarkan kepada laki-laki yang zaman sekarang. Sulit untuk mencari laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab dan mencintai sampean sepenuh hati. Kecuali sampean dulu yang mencintai, berkorban. Karena cintanya perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Wong wedok iku tingarae sampai mati sembarang tuh nih. Tapi laki-laki saya mikir kancane, mikir bal-balane, saya mikir futsalane, saya mikir penggayaane, gitu. Ya meskipun tetap ada lah 1-2 laki-laki yang dia memberikan segalanya, kebalikannya itu ya masih ada. Tapi ya di zaman sekarang itu semuanya diukur dengan ekonomi kan ngono toh. Kalau ketemu teman saya yang belum menikah itu nya belum ora ndang rabi. Lah mas saya rabi lho arep mangan opo gitu. Rabi kok mangan opo ya? Rabi ora mangan meneng aja. Rabi kok mangan ya itu. Kok ada ya. Gitu ya. Baru banyak mikirnya. Ada tapi saya masih punya teman-teman yang belum menikah, itu ada beberapa yang belum menikah, yang belum ketemu jodohnya gitu ya. Belum ketemu jodohnya. Sama juga itu, yang tenang saja Mbak Rizky. Yang tenang saja. Tenang. Jadi tidak usah mikirkan jodoh, semuanya itu kan sudah ada yang mengatur gitu. Semua sudah ada yang mengatur. Apalagi sama nenek masih kecil-kecil, masih maba toh. Tas mau kuliah, buka kampus harus boeing, nggak usah. Tenang saja. Lakukan sebab sebanyak-banyaknya sebab, sebaik-baiknya sebab. Nanti akibatnya akan muncul dengan sendirinya. Terus nggak usah mikir akibat. Pokoknya melakukan sebab sebaik-baiknya. Jadi sebab akibat itu kan saling berhubungan ya. Sama lakukan sebab. Setiap hari melakukan istiqomah, barang-barangnya sing api dilakoni gitu ya. Nanti segala sesuatunya akan muncul dengan sendirinya. Oke, baik. Mbak santri semuanya, jika tidak ada yang ditanyakan, mboten ya. Berkaitan dengan niku mawon dulu sebentar. Selanjutnya insyaallah semoga minggu depan kita masih dipertemukan kembali. Dalam keadaan sehat, sampean masih semangat, masih diberikan istiqomah, kelapangan hati, kemudahan untuk berjalan dan bareng-bareng ngaji di sini.
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulana sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali muhtamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.